Bagaimana kabar yang baik hari ini? Bu Umi, saya dengar sore ini mau melakukan percakapan coaching ya. Iya Ibu, hari ini saya melakukan praktek coaching. Oke Bu Umi, nanti pada saat Ibu melakukan percakapan, saya akan mengobservasi. Jadi saya ingin melihat apakah percakapan sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Bu Umi hadir penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Bu Umi, nanti jangan lupa bahwa untuk praktek coaching itu harus eh, memperhatikan prinsipnya, ada kemitraan, kemudian potensi dan memaksimalkan potensi ya. Bu Umi, untuk keterampilan sebagai coach nanti mana nih yang mau Bu Umi minta saya untuk mengamati? Yang ingin saya inginkan supaya Ibu mengamati adalah pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan secara kritis. Jadi saya ingin mengembangkan bagaimana saya dapat mendengarkan dan memberikan umpan balik terhadap kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, dari dua itu nanti mana nih yang lebih spesifik saya harus mengamati Bu Umi? Untuk spesifiknya mungkin di bagian menggunakan secara aktif dan memberikan umpan balik itu. Baik. Bu Umi, nanti indikasi kesuksesan dari percakapan coaching pada sore ini kira-kira apa? Mungkin indikator untuk kesuksesannya itu lebih kepada saya dapat memandu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach miliki. Baik, Bu Umi, mudah-mudahan nanti percakapan coachingnya lancar. Silakan dilanjutkan untuk melakukan percakapan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Itu Ibu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Umi, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu, katanya ada yang mendoakan dari tahu apa? Iya, jadi kemarin sempat ya, saya tuh nanya kegiatan Bu Umi kalau jadi saya WhatsApp ya. Jadi Bu pengen nih ketemu Bu Umi, ngobrol secara langsung. Kalau saya tuh pengen sedikit curhat lah tentang pembelajaran saya Bu. Tentang kegiatan pembelajaran. Betul. Kalau boleh tahu Bu, kegiatan pembelajarannya seperti apa ya yang menjadi masalah? Jadi gini Bu, saya itu punya pembelajaran yang di situ tuh anak-anak sulit konsentrasi gitu ya. Terus bahasanya mungkin agak sedikit sulit dikendalikan ya Bu Umi, karena memang walaupun saat tahun kemarin itu saya itu sama ya Bu ya, saya mengambil di kelompok A, jadi wali kelas dengan jumlah siswa yang lebih banyak, 28 anak, tapi di tahun sekarang itu 16, saya sangat kewalahan Bu dengan kondisi yang sekarang. Begitu. Kalau boleh tahu Ibunya dari percakapan kita nanti yang mungkin singkat, hasil akhir yang ingin Ibu dapatkan itu seperti apa? Jadi nanti setelah kita bisa ngobrol ya Bu ya, mungkin sharing. Jadi saya pengennya pembelajaran saya itu lebih kondusif gitu Bu. Jadi anak-anak itu bisa lebih terarah tanpa adanya sebuah paksaan ya. Jadi memang pembelajarannya itu benar-benar bisa saya bisa menguasai kelas dan anak-anak itu bisa belajar ya normal seperti biasa, tapi tanpa
apa sih Bu, kan pengennya sih walaupun dengan cara bermain mereka tahu aturan gitu. Gitu. Nah, kalau begitu kira-kira kalau misalkan kita urutkan secara level ya, nah levelnya itu kira-kira permasalahan yang sedang ibu hadapi ini ada di level berapa antara 1 dengan sampai 10? Jadi bener Bu, jadi di level 5. Jadi sungguh apa ya Bu, agak pokoknya mengganggu pikiran saya itu Bu gitu. Kemudian kalau misalkan kondisi ini kan nggak ada di level 5 ya, Itu iya. kondisi ideal yang ingin ibu dapatkan itu seperti apa? Ya, kalau idealnya sih pengennya sih di level 9 ya Bu ya. Jadi memang benar-benar sudah kondusif, mereka itu tahu aturan tanpa ada apa sebuah ultimatum, terus tidak dipaksa, itu berjalan dengan sendirinya ya, tanpa ada itu tadi Bu, terlalu diarahkan atau ya rasanya disuruh-suruh gitu. Kalau begitu kira-kira nih Bu, dari level 5 tadi yang masih kurang apa sih Bu? Yang masih kurang, yang perlu kira-kira ibu tambahkan dari atau ibu berikan lagi dari penjelasan itu? Pengennya itu apa ya Bu, mungkin strategi pembelajaran yang sehingganya bisa membuat anak-anak itu ya tadi bisa lebih kondusif, mengikuti aturan sebagaimana yang sudah misalnya kita laksanakan nih dari pembelajaran awal sampai akhir gitu. Pak Ibu tadi kan ingin penggunaan media pembelajaran itu, nah terus permasalahannya adalah anak-anak yang kurang kondusif dalam pembelajaran. Nah, kemudian ibu pernah tidak mengalami hal yang sama di masa lalu atau mungkin kejadian yang hampir serupa gitu di masa lalu? Sepertinya mirip sih Bu ya, ada hanya memang kalau di yang sekarang Bu, saya punya masalah sebenarnya 2 Bu Bumi ya. Saya cerita dulu ya ini Bumi ya. Satu kan memang anak yang tidak mau pintu kelas itu ditutup. Sementara saya punya sekitar 5 anak itu memang tidak bisa konsentrasi lebih dari 5 menit. Jadi ketika mereka pintu terbuka tanpa apa ya Bu, dia tuh langsung tiba-tiba nanti main keluar, maksudnya kadang tugas itu belum selesai gitu. Nah, yang saya harapkan sih anak-anak ini nantinya kedepannya bisa mengikuti pembelajaran aturan walaupun tidak pintu tertutup nih ya, cuman mereka ya fokus gitu, tapi tidak dengan paksaan, artinya tetap ya Bu dengan belajar sambil bermain gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa mungkin anaknya sangat aktif ya Bu ya. Betul, iya, kelebihan energi itu, Kelebihan ya energi. betul. Kemudian dari permasalahan tersebut ada tidak sih kesamaan dengan apa yang pernah Ibu alami sebelumnya? Kalau yang pintu tertutup belum ya Bu ya, walaupun saya sudah coba cari apa ya, pasti kalau informasi bahwasanya kenapa sih si anak ini kok sangat rupanya dia punya trauma karena pernah terkunci gitu. Kalau untuk yang anak 5 anak ini sepertinya itu tadi Bu, dari latar belakang keluarga ya, mungkin karena anak yang terlalu manja, anak-anak yang muda, jadi aturan seperti halnya yang kita terapkan itu sedikit terabaikan karena memang selalu dituruti nih di rumah. Jadi kepengennya sih saya mungkin nanti lewat
media pembelajaran yang agak beragam sehingganya bisa memfasilitasi si kegiatan main anak-anak ini bisa leluasa lah mengekspresikan kelebihan energinya tadi Bu. Berarti kondisinya ada trauma yang Betul, ya. kemudian yang satunya terlalu dimanja kemudian dari apa yang sudah dipaparkan tadi ada tidak ide yang spesifik? Kalau itu tadi kan menjabarkan bahwa idenya adalah mengembangkan ide pembelajaran baru, kemudian pembelajaran yang variatif. Nah, ada tidak yang lebih yang ide yang spesifik gitu dari dua buah ide yang tadi sudah disebutkan? Jadi gini, kalau untuk yang takut dengan video yang tertutup Bu, saya akan mencoba sedikit artinya kita dapat pemahaman bahwasanya saya anak-anak saya karena dia adil boleh ya Bu Guru coba tutup separuh karena memberi pemahaman bahwasanya kita tuh jangan pernah takut karena di sini kita rame-rame gitu, bukan kayak ada yang tertulis sendiri gitu. Nanti sih kemungkinan ya Bu lambat laun bisa teratasi lah si trauma itu bisa sedikit kita buang gitu ya. Terus yang untuk anak-anak yang kelebihan energi tadi saya coba membuat pembelajaran itu di outdoor Bu, di luar kelas. Jadi memang biar energinya tersalurkan, setelah itu mungkin dia bisa lebih fokus baru belajar ke dalam kelas. Wah, itu ide yang sangat bagus Ibu. Nah, kemudian kira-kira nih kapan Ibu akan merealisasikan ide tersebut? Kalau menurut saya karena tadi ya Bu ya ada perasaan dan pikiran yang mengganggu, saya sih pengen secepatnya nih Bu Umi setelah ngobrol dan kok tiba-tiba tuh dapat sebuah pemikiran itu ya ide tadi, saya coba deh secepatnya. Jadi ya mungkin di minggu depan ya Bu ya saya akan coba untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Berarti penerapannya mulai minggu depan ya Bu. Iya, Kemudian Bu. ada nggak Bu akan atau siapapun yang akan Ibu ajak kerjasama? Jadi begini, karena kita di lingkungan sekolah, otomatis ya Bu, saya nanti akan kolaborasi ya. Artinya saya akan ngobrol dengan kepala sekolah dulu. Bahwasanya nanti ketika saya tuh punya sesuatu yang baru tidak aneh gitu ya, tidak serta merta kok ini berubah gitu. Jadi nanti pertama kepala sekolah, yang kedua itu akan saya suruh lah ya. Artinya dengan pembelajaran yang mungkin sedikit berbeda, saya coba menerangkan ke beliau-beliau itu bahwasanya ini loh para kondisi seperti ini, saya coba gitu ya. Terus yang ketiga tuh wali murid, karena berkenaan dengan si kasus Adil tadi, artinya biar usaha yang saya lakukan di sekolah dengan beliau yang di rumah itu sinkron sama barengan gitu. Jadi mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Nah, kemudian boleh tahu nggak Bu langkah-langkahnya, kan Ibu mau menerapkan minggu depan nih. Ya. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu langkah-langkahnya apa aja ya Bu yang akan Ibu terapkan bersama dengan rekan-rekan dan orang-orang tadi yang disebutkan akan Ibu ajak berkolaborasi? Jadi pertama itu mungkin saya ajak ngobrol dulu yaitu ya lihat lewat rapat kecil lah gitu ya. Kayak kita kan punya kobel gitu ya, nanti saya bicarakan maksud dan tujuan, terus gambarannya, terus selanjutnya ya nanti lanjut dengan action ya Bu ya, dengan langsung ke pembelajaran. Dan nanti saya nggak membuat sebuah refleksi ya Bu ya, gambaran sejauh mana sih saya sudah bisa mengukur keberhasilan dari ide tadi ya.
Bagus sekali Ibu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai permasalahan Ibu, kemudian ide yang muncul dari permasalahan Ibu sendiri, dan setelah itu siapa-siapa yang Ibu ajak berkolaborasi. Nah, sekarang kalau dari setiap step yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira kalau memang itu nantinya akan tercapai, kemudian akan berhasil, kira-kira level yang tadi kita bahas di awal itu ada di level berapa Ibu, dari 1 sampai 10? Dengan tadi ya Bu ya, kita ajak ngobrol, terus kita menerapkan dan sampai evaluasi, dan kita mungkin bisa mengulang sejauh mana sih target itu. Saya optimis Ibu bisa di angka 9 ini Ibu, untuk Ibu Umi ya. Baik Ibu, itu ide yang sangat bagus Ibu ya. Terima kasih. Semoga nanti dari ide yang sudah muncul, kemudian apa yang Ibu ucapkan tadi, kemudian solusi yang sudah Ibu dapatkan, itu dapat Ibu laksanakan dengan baik, dan alur yang sudah Ibu jabarkan tadi, langkah-langkahnya, kemudian siapa-siapa yang diajak berkolaborasi, itu nantinya memang akan berjalan dengan sangat lancar. Ibu, semoga apa yang memang direncanakan itu sudah nantinya akan berhasil dan baik. Amin amin ya, semoga Bumi. Terima kasih atas dukungannya. Itu saya sudah kan ya Ibu ya, Ibu sudah mendapatkan solusinya, kemudian obrolan kita juga sudah mendapat kesimpulan ya, kapan Ibu akan melaksanakannya. Kalau begitu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wah, keren sekali tadi percakapan coachingnya Bu Umi, Bu Sri. Ya, Bu Umi tadi pada saat percakapan saya sudah melihat bahwa Bu Umi sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Umi juga sudah mampu mengembangkan kompetensi untuk menjadi pendengar yang aktif, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Bu Sri. Bu Sri juga, sehingga Bu Sri mampu mengeluarkan ide-ide dari persoalan yang Bu Sri miliki. Baik Bu Umi, dari percakapan yang tadi sudah Bu Umi lakukan dengan Bu Sri, indikasi keberhasilannya itu seperti apa Bu Umi? Indikasi keberhasilannya adalah menurut saya sudah bisa lebih mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan yang harus dibutuhkan, dan dapat membantu coach dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang harus beliau laksanakan. Baik, Bu Sri, nanti Bu Sri tadi sudah menemukan solusi, nanti programnya mudah-mudahan lancar, ya, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Kemudian Bu Umi, potensi yang sudah dikembangkan yaitu tadi menjadi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Bu Umi sudah sangat bagus memberikan pertanyaan kepada coach, sehingga coach mampu mengeluarkan ide-ide atau penyelesaian dari permasalahannya sendiri. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan coaching pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat sore Bu Umi. Selamat sore Bu Sri. Terima kasih Terima kasih atas observasinya.